Video ini membahas mengenai prerequisites atau prasyarat pada modul. Setelah melakukan pengaturan waktu akses modul, ditambah dengan pengaturan pada requirement modul, sebetulnya kita sudah memiliki modul yang cukup terstruktur dengan hierarki yang sudah kita tentukan. Namun masih ada satu pengaturan yang bisa kita tambahkan, yaitu pengaturan prasyarat, agar struktur dan hierarki modul yang kita suguhkan untuk siswa sesuai dengan urutan atau step by step-nya. Bagaimana cara pengaturan prasyarat? Itu mudah sekali, karena menu yang digunakan sama dengan pengaturan requirement. Saya akan coba buka pengaturan requirement bab 1. Saya klik di sini, lalu saya klik edit. Di sana hanya ada pengaturan log until dengan requirement. Bab 1 ini tidak mempunyai pengaturan prasyarat atau prerequisites, karena ini merupakan modul yang pertama. Jadi prerequisites itu adalah pengaturan yang menjadikan modul sebelumnya sebagai syarat untuk membuka modul berikutnya. Contoh, untuk membuka bab 2, siswa diharuskan menyelesaikan bab 1. Atau membuka modul bab 3, siswa harus menyelesaikan bab 2. Membuka modul bab 4, siswa harus menyelesaikan bab 3, bab 2, dan bab 1. Itu tentu settingnya sesuai dengan keperluan. Namun di sini saya ingin menekankan bahwa penggunaan prasyarat ini akan lebih menguatkan struktur materi kita. Bagaimana caranya? Oke, saya akan coba menambahkan prasyarat pada bab 2. Saya akan jadikan bab 1 sebagai syarat untuk membuka bab 2. Saya akan buka setting bab 2 pada menu edit. Di sini akan muncul prerequisites. Oke, saya akan klik plus. Di sini akan muncul pilihan modulnya. Tentu saja hanya akan terdapat bab 1, karena sebelum bab 2 ini hanya ada bab 1 saja. Saya klik seperti itu, lalu saya update. Klik relock modules, seperti biasa. Di sini muncul keterangan prerequisites. Artinya, bab 1 harus selesai, agar siswa bisa mengakses bab 2. Jadi kalau bab 1-nya belum diselesaikan, maka bab 2 tidak bisa dibuka. Kapan bab 1 dianggap selesai? Dilihat dari complete all items dari requirement-nya. Jadi prerequisites dan requirement merupakan satu rangkaian sebetulnya. Saya akan coba set prerequisites untuk bab 3. Saya akan gunakan bab 2 dan bab 1 sebagai syaratnya. Jika kita menggunakan bab 2 seperti ini, sebetulnya akan aman. Mengapa? Karena untuk membuka bab 2, siswa harus membuka bab 1. Tapi biasanya ada yang melakukan setting seperti ini. Dia menuliskan prerequisite dengan semua babnya. Setelah itu kita klik update modul, lalu kita reload. Nah, di sini akan tertulis disebutkan bab mana saja yang menjadi prerequisites untuk bab 3 ini. Nah, jadi setelah itu, semua materi akan berurutan. Jadi, siswa tidak mungkin istilahnya itu lompat-lompat materi. Dia harus menyelesaikan kewajiban sebelumnya agar bisa masuk ke materi pembelajaran berikutnya. Tentu saja ini sangat penting karena ada beberapa materi pembelajaran yang menjadi dasar ya materi pembelajaran berikutnya. Jadi, kita akan memaksa siswa agar belajar sesuai dengan step by step atau urutan materinya. Jadi, itulah pengaturan-pengaturan yang bisa dilakukan pada modul. Tentu saja ini sangat memudahkan kita dalam melakukan set pembelajaran. Mulai dari pengaturan waktu akses, pengaturan requirement, dan pengaturan prerequisites atau prasyarat. Selain itu, kita pun dimudahkan untuk memindah-mindahkan posisi modul dengan menggunakan titik di sebelah kiri ini ya. Kita bisa pindah-pindahkan modul dengan mudah tanpa harus masuk menu di sebelah sini. Dan kita pun bisa memindah-mindahkan konten modul seperti ini. Bahkan kita bisa memindahkan konten dari modul ke modul lain seperti ini. Jadi sangat mudah dan sangat fleksibel. Dan tentunya semua setting ini kembali lagi kepada pengaturan yang memang disesuaikan dengan siswanya seperti itu. Baik, itu saja mengenai pengaturan modul. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.